Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1031-1042, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Setelah meninggalkan lembah kabut untuk beberapa jarak, Suzaku akhirnya menghubungi pusat komando. Dia segera melaporkan situasi pertempuran dan berita kematian Baihu. Terjadi keheningan panjang lagi di pusat komando. Mengenai kematian Baihu, semua orang merasa sangat sedih di hati mereka. Armada 4 roh mewakili tingkat kekuatan tempur tertinggi di wilayah Laut Cina Timur. Formasi Macan Putih tidak diragukan lagi menderita kerugian besar. Namun, mereka juga tahu bahwa kematian tidak dapat dihindari. Nah, pertempuran ini punya alasan bagi kedua belah pihak untuk tidak gagal. Hanya dengan mendapatkan esensi dewa, kerugian mereka dapat dikompensasi. Jika tidak, itu akan menjadi kekalahan tragis yang tidak terbayangkan. Pertama, mereka harus menghadapi kerugian besar dari tim mutan mereka sendiri. Kedua, ia harus menyaksikan tanpa daya saat pihak lawan memperoleh prajurit Ipsilon kuat lainnya. Ketika satu hal bertambah, hal lain berkurang. Kerugian gabungannya tidak terbayangkan. Situsin berdiri di belakang Li Tianyang. Saat ini, hal terbaik yang dapat dilakukannya adalah tidak mengatakan sepatah kata pun. Kau harus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan ekspresi sedih di wajahmu. Jika tidak, bahkan menunjukkan sedikit sikap santai akan membuat orang merasa bahwa kau sedang diejek dengan sengaja. Tidak ada jalan. Awalnya, semua orang di wilayah Laut Cina Timur mengira bahwa wilayah Jiangnan hanya memenuhi syarat untuk membantu wilayah Laut Cina Timur dalam operasi ini. Lagi pula, melihat kekuatannya, mereka memang jauh tertinggal dari kawasan Laut Cina Timur. Namun siapa yang dapat membayangkan bahwa si serigala penyendiri Chaos yang dipandang rendah oleh semua orang pada awalnya dan sama sekali tidak memiliki kehormatan militer atau semangat tim, justru akan memberikan tamparan keras di wajah semua orang. Rekor yang dicapainya sendiri melampaui rekor seluruh tim mutan di wilayah Laut Cina Timur. Di sisi lain, kawasan Laut Cina Timur belum menunjukkan kinerja yang menonjol sejauh ini. Sebaliknya, 3 kapten terbunuh berturut-turut, termasuk Baihu, yang indeks kemampuannya 9.600 poin. Li Tianyang membuka bibirnya yang pecah-pecah dengan susah payah. Dalam beberapa hari terakhir, urinnya berubah menjadi kuning tua dan dia jelas-jelas kesal. Ia berkata dengan suara serak, "Di medan perang, situasi berubah dengan cepat dan korban tidak dapat dihindari. Namun saat ini, tampaknya situasi masih terkendali." Sambil berbicara, dia berbalik dan menatap Situsin. "Menteri Situ, bisakah kau menghubungi Chaos?" Situsin menyentuh hidungnya dan berpikir, "Aku selama ini pendiam, tetapi kau masih belum melupakanku." Chaos telah memutus pusat komando. Dia selalu menjadi orang yang memiliki pendapatnya sendiri, dan aku tidak bisa memerintahnya. Li Tianyang menaruh tangan kanannya di belakang punggungnya dan menggenggam erat lengan kirinya. Napasnya menjadi berat, dan dia mengucapkan kata demi kata. Tapi sekarang mutan di luar sana sedang sekarat dan mundur. Sudah waktunya baginya untuk kembali ke lembah kabut. Apa yang paling diharapkan Li Tianyang sekarang adalah agar Zhang Yi segera muncul sehingga dia bisa bertarung sampai mati dengan Billy Be terkutuk itu. Selama Zhang Yi dapat menahan Billy the Kid, bahkan jika dia tewas dalam pertempuran, setidaknya Billy the Kid dapat terluka parah. Dengan cara ini, benih terakhir dan terpenting di wilayah Laut Cina Timur mereka di Pulau Bintang, Qinglong, akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan esensi dewa. Situsin tidak jelas, "Yah, masalah yang kau sebutkan bukanlah tentang apa yang harus aku lakukan. Itu juga tidak berarti bahwa Zhang Yi harus melakukan ini atau itu. Jadi, mari kita bahas perlahan-lahan dan temukan solusi yang spesifik." Situsin tidak sebaik Li Tianyang. Sekarang dia sangat mencintai Zhang Yi di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, diperoleh atau tidaknya esensi dewa itu,
bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah Zhang Yi harus selamat. Jika Zhang Yi selamat, wilayah Jiangnan akan mendapatkan prajurit Epsilon yang kuat dalam sehari. Dia memikirkannya, dan kali ini ketika dia kembali, bahkan jika dia harus mengambil risiko dimarahi oleh Zhu Zheng, dia akan mengusulkan kepadanya agar wilayah Jiangnan harus menggunakan sumber dayanya untuk melatih Zhang Yi dengan seluruh kekuatannya. Pertempuran ini membuatnya menyadari lebih jelas betapa pentingnya mutan teratas dalam pertempuran skala besar setelah kiamat. Suzaku patah semangat dan memutuskan untuk mundur dari medan perang Pulau Bintang dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertarungan demi esensi dewa. Dia terhuyung-huyung sepanjang jalan, meninggalkan lembah kabut, dan berjalan menuju ke arah Xuanwu berada. Sementara itu di kota Karadoujan. Ini adalah wilayah yang jauh dari lembah berkabut, dan saat itu sedang dalam masa gencatan senjata. Karena para master sejati semuanya berada di dekat lembah kabut. Zhang Yi, Raja Naga, Naga Biru, dan Yasin Carnero. Di sebuah lembah spiral yang membeku menjadi pahatan es berwarna putih seperti bulan, selusin sosok yang anggun dan cantik berdiri di atas lapisan es berundak, memandang sekeliling dengan hati-hati. Ini tidak lain adalah dari wilayah Jiangnan. Seorang anggota tim wanita cantik dengan rambut panjang sedang berjongkok di tanah, dan di depannya berdiri seorang peri cantik berwarna putih bulan. Dilihat dari tingginya, kalau aku melompat, aku bisa saja menendang lututnya. Namun, ia tidak melompat dan menendang lututnya. Sebaliknya, ia tampak penasaran, mengedipkan mata besarnya dan menatap gadis di depannya. Gadis itu tersenyum dengan bibir cerinya yang sedikit terbuka, berkomunikasi dengan para peri melalui gelombang suara dengan frekuensi yang tidak dapat didengar manusia. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berkata kepada Ling Hu Feisue, Kapten Tim Rose, yang memiliki rambut biru es panjang dan penampilan heroik. Kapten, katanya orang besar itu ada di dekat sini. Alis indah Ling Hu Feisue tiba-tiba berdiri karena kegembiraan. Oh, benarkah? Akhirnya menemukannya. Ada yang pergi ke pulau itu demi para dewa. Beberapa orang melakukannya untuk sesuatu yang lain. Namun, yang jarang adalah bahwa tujuannya jelas dan Anda tahu betul apa yang dapat Anda capai. Sejak dia mendarat di pulau itu, Ling Hu Feisue menyadari dengan jelas bahwa esensi dewa adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia tahu betul level petinggi kedua kekuatan besar itu. Dengan kekuatan tim mereka saat ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan tim-tim kuat itu. Selalu ada hal yang tidak terduga dalam hidup. Selama Anda bersabar dan terus belajar, akan selalu ada hasil yang tidak terduga. Misalnya, sumber peri. Ada anggota perempuan di tim Rose, yaitu Gu Yufei. Kemampuannya tidak terlalu bagus dalam pertempuran, tetapi dia dapat memainkan peran penting pada waktu-waktu tertentu. Arya dapat berkomunikasi dengan semua roh. Dia secara alami dapat berkomunikasi dengan semua jenis makhluk, termasuk gadget kecil yang lucu ini. Jadi sejak mendarat di pulau itu, sebagian orang memburu mutan, sebagian lagi mencari sumber dari para dewa. Hanya tim Rose yang tanpa lelah mencari para peri sumber. Meskipun hal semacam ini tidak dapat membuat orang menjadi terobosan, tetapi hal itu dapat memberikan efek yang lebih baik daripada sumber mutan dan dapat meningkatkan kekuatan mutan. Mengandalkan kemampuan Gu Yufei, mereka telah menemukan lebih dari selusin peri sumber di pulau itu. Kemampuan Ling Hu Feisue juga meningkat menjadi 9.400 poin. Akan tetapi, semakin jauh Anda melangkah, semakin lambat pula peningkatannya. Jadi Ling Hu Feisue mulai fokus pada keberadaan khusus dalam kecerdasan. Makhluk yang disebut peri sumber raksasa itu tampak seperti Totoro besar. Dia pikir itu pasti roh sumber tingkat tinggi, mungkin memiliki kekuatan serupa dengan esensi dewa. Jika dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Ketika Ling Hu Feisue mendengar berita tentang cincila raksasa, dia langsung berjalan mendekat. Di mana itu?
Gu Yufei memiringkan kepalanya dan terus berkomunikasi dengan peri sumber putih bulan kecil. Setelah peri sumber mengoceh sebentar, Gu Yufei berkata, "Dikatakan bahwa pria besar itu tidak selalu bersama mereka. Seringkali, ia akan muncul di mana saja. Ia sangat menyukai roh sumber. Ia sering muncul di samping roh sumber dan menyerap energi mereka. Ketika ia merasa puas, ia akan pergi." Linghu Feisue mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan heran, "Apakah orang besar akan menyerap energi dari orang kecil? Mungkinkah mereka bukan spesies yang sama?" Sedangkan untuk benda-benda pendamping esensi dewa, hanya sedikit orang yang benar-benar memahaminya. Karena benda itu baru muncul setelah kiamat. Saat ini, satu-satunya wilayah yang diketahui telah memperoleh sumber dewa adalah Shengjing. Saat ini, ada banyak jenis peri sumber yang pernah kutemui. Itu pasti eksistensi yang istimewa. Baiklah, mari kita tangkap dulu. Setelah itu kita bisa mencari tahu apa itu. Linghu Feisue melambai ke arah Gu Yufei. Mata Gu Yufei agak tidak berdaya, tetapi dia masih mengulurkan tangan dan meraih peri sumber. Meskipun si kecil adalah peri yang berubah dari energi kemurnian tinggi, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan akhirnya dimasukkan ke dalam kaleng logam bundar oleh Gu Yufei. Linghu Feisue menatap lubang spiral besar di depannya dan berkata, "Tangkap semua peri sumber di sini. Lalu gunakan mereka sebagai umpan untuk menarik perhatian orang-orang besar. Sudah terlalu lama, dan pulau ini menjadi semakin berbahaya. Kita akan berhenti setelah kesepakatan ini." Linghu Feisue juga tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah dengan suasana di pulau itu. Dia tahu bahwa begitu pertarungan memperebutkan esensi dewa benar-benar dimulai, semua kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak kemungkinan besar akan hancur. Bahkan mutan setingkat Ipsilon akan mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat itu, seluruh pulau akan menjadi ladang syura yang besar. Jika orang-orang ini tetap tinggal, bahkan menjadi umpan meriam akan membuat abu mereka terlalu kecil. "Ya!" Para anggota tim perempuan berbicara dengan suara yang jelas dan mengeluarkan peralatan mereka. Gu Yufei meletakkan tangannya di dadanya, sedikit membuka bibir cerinya, dan sebuah lagu yang tidak terdengar oleh telinga manusia keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, peri-peri kecil satu demi satu merangkak keluar dari spiral putih. Anggota tim segera menerkam mereka dan memasukkan semuanya ke dalam kaleng logam. Kemudian kelompok anggota tim lainnya mengeluarkan berbagai alat dan memasang perangkap di spiral putih, menunggu peri sumber raksasa muncul. Untuk memikat cincila besar, tim Rose mengambil pendekatan yang lebih radikal. Setelah memastikan bahwa pada dasarnya tidak ada mutan yang bergerak di area yang jauh dari lembah kabut, mereka menggunakan transmisi sinyal berkekuatan tinggi untuk mensimulasikan sinyal energi peri sumber dan mengirimkannya ke lingkungan sekitar. Kemudian seluruh anggota tim bersembunyi di sekitar spiral putih, menunggu mangsa memakan umpannya. Kurang dari setengah hari telah berlalu. Ada respons dari detektor dan peralatan anggota tim investigasi. Mangsa telah memakan umpannya. Ada juga kegembiraan di mata Linghu Feisue, dan tangan kanannya segera menekan pedang panjang di pinggangnya. Di kejauhan, racun beracun mengepul dan sebuah benda besar meluncur mendekat dari jauh. Tepat ketika mereka mengira itu adalah Totoro besar yang tertarik oleh sinyal peri sumber, tiba-tiba seekor monster besar dan ganas melompat setinggi puluhan meter dari racun miasma. Dan kemudian menghantam lubang dalam tempat spiral putih itu berada. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah sosok besar itu. Akan tetapi, itu bukanlah peri sumber raksasa yang disebutkan dalam intelijen. Iu adalah monster humanoid raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter, ditutupi baju besi emas hitam. Ini. Semua orang di tim Rose tercengang. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan tiba-tiba muncul. Namun dalam sekejap, monster humanoid besar itu jatuh ke kedalaman spiral putih seperti bola meriam. Bom! Seluruh spiral putih hancur,
dan tanah serta batu berhamburan seperti air terjun yang mengalir terbalik. Pria aneh itu berdiri di reruntuhan, membuka telapak tangannya yang besar, tetapi yang ada hanyalah pemancar sinyal. Perangkap manusia. Suara marah keluar dari mulut orang aneh itu. Jelas, dia juga tertarik dengan sinyal yang diperkuat dari peri sumber. Namun aku tak menyangka aku akan dibodohi orang lain. Pada saat ini, Linghu Feisue telah mengkomunikasikan intelijen di sini ke pusat komando. Setelah menerima berita tersebut, pusat komando segera mulai menganalisis gambar dari tempat kejadian. Kesimpulan yang dicapai oleh personel intelijen membuat Li Tianyang, Situsin dan yang lainnya terdiam. Guang Han, orang yang kau temui adalah anggota rantai neraka, Berserker Basaka. Alasan mereka diam adalah karena mereka tahu kekuatan tim Rose. Kalau kau bertemu dengan anggota Hell Exchange, kemungkinan seluruh pasukanmu musnah sangatlah tinggi. Mundur, mundur sekarang. Guang Han, dia bukan lawan yang bisa kau tangani. Li Tianyang segera memberi peringatan. Berserker adalah anggota spesial Hell Exchange. Ia mencapai kemajuan sempurna dalam percobaan manusia dan merupakan mutan yang ditingkatkan dengan poin atribut yang sangat baik. Tubuh yang diperkuat dapat menahan meriam kapal perang. Satu-satunya kelemahannya adalah begitu dia memasuki mode membunuh, dia akan kehilangan akal sehatnya. Murid Linghu Feisue menyusut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu anggota Hell Exchange di tempat seperti ini. Tidak mengherankan, pihak lain tertarik dengan metode yang sama yang mereka gunakan untuk menarik cincila besar. Tapi sekarang, bagaimana aku harus menghadapi pria menakutkan di hadapanku ini? Melarikan diri? Linghu Feisue segera melupakan ide ini. Sekalipun dia bisa melarikan diri, dia punya banyak sekali bawahan dan mereka pasti akan mati di sini. Akan lebih baik memanfaatkan medan dan melawannya sekali. Pasang perangkap. Linghu Feisue memberi perintah langsung kepada anggota tim. Baik. Dari segala arah, anggota tim menekan perangkat aktivasi di lengan mereka. Perangkap yang dipasang untuk menangkap cincila raksasa secara resmi diaktifkan. Ada perangkap yang ditempatkan di semua arah spiral putih. Serat energi biru menyembur keluar dari kotak logam, membentuk jaring energi besar yang bersilangan dan melesat ke arah Basaka yang marah. Sesaat kemudian, Basaka yang masih marah karena ditipu, seluruhnya tertutup oleh jaring biru raksasa. Dia menunduk menatap jaring besar di tubuhnya. Matanya berangsur-angsur memerah, lalu dia mendongak ke langit dan mengeluarkan raungan marah. Ah! Lengannya langsung mencengkeram jaring besar di tubuhnya, dan otot-ototnya membengkak seperti balon. Kemudian dia mulai mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, menggunakan kekuatan kasar tubuhnya untuk melawan produk teknologi tinggi. Jaring energi biru dijalin dari energi dengan kemurnian tinggi. Energi yang dikandungnya melebihi 100.000 volt listrik bertegangan tinggi, yang dapat dengan mudah membelah sebuah bangunan menjadi dua. Tetapi Basaka malah menggunakan tangannya sendiri untuk memelintir dan merusak jaring tersebut, dan membuat lubang di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Mata salah satu anggota tim terbelalak, apakah dia monster? Linghu Feisue langsung bereaksi. Mereka harus segera melancarkan serangan saat Basaka masih terjerat dalam jaring energi. Kalau tidak, begitu monster yang hanya punya keinginan membunuh ini lepas, peluang menang bagi semua orang di sini secara gabungan mungkin tidak akan mencapai 30%. Semuanya, dengarkan, serang. Linghu Feisue menghunus pedangnya dan mengayunkannya secara diagonal ke atas. Setelah mendengar suara kapten mereka, para anggota tim kembali sadar. Dalam sekejap, semua jenis seni bela diri mulai menyerang Basaka di kedalaman spiral putih. Kenapa aku di sini, bertemu dengan segerombolan serangga seperti kalian? Sialan, ini benar-benar membuang-buang waktuku. Basaka merasakan sakit dan meraung lebih keras. Dia mengerahkan tenaga yang sangat besar dan merobek jaring energi besar itu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini,
Ling Hu Feisue telah menyelesaikan pelapisan semua anggota. Lawannya adalah mutan Kaet yang jago dalam pertarungan jarak dekat, jadi berhati-hatilah dan jaga jarak. Dia sendiri melompat tinggi dengan pedang di tangan dan terbang menuju Basaka. Mimpi malam pertengahan musim panas. Dia membuka sedikit bibir cerinya, dan mengeluarkan gelembung-gelembung warna-warni dari mulutnya, yang langsung menutupi seluruh spiral putih itu. Setiap gelembung warna-warni adalah bom dengan kemurnian tinggi yang diciptakan oleh kekuatan supernatural. Dar! Bom pelangi 7 warna meledak di langit seperti awan asap, menenggelamkan Basaka seluruhnya. Tak lama kemudian, seragam tempur Basaka penuh dengan lubang. Namun, itu memperlihatkan otot-ototnya yang gelap, kuat, dan bahkan agak berlebihan. Otot-ototnya tampak terbuat dari emas hitam, bersinar redup dalam cahaya matahari yang lemah. Ling Hu Feisue telah menggunakan penutup gelembung warna-warni untuk melayang di atasnya. Bulan purnama putih bersih perlahan muncul di belakangnya, membuatnya tampak seperti peri di bawah bulan, tetapi lebih seperti jenderal wanita yang cantik dan heroik. Pedang panjang di tangan Ling Hu Feisue dengan elegan menggambar busur di udara. Tebasan roda bulan. Dari bulan purnama, cahaya seperti es dan salju menyemburat. Lalu, sinar-sinar bulan putih terang jatuh dari langit bagaikan bulan yang memudar. Bagaikan bilah pisau tajam atau kapak perang, menebas Basaka dalam spiral putih. Pada saat ini, Basaka benar-benar marah. Dia mengeluarkan kapak perang berlapis baja berwarna perak yang berlumuran darah dan menatap ke langit sambil meraung. Sejumlah roda bulan jatuh di depannya, dan dia hanya mengayunkan kapak perangnya tanpa trik apapun, dan menghancurkannya berkeping-keping satu demi satu dengan tabrakan langsung. Ledakan energi memenuhi seluruh spiral putih. Serangan seluruh tim Rose terpusat padanya saja. Basaka tidak dapat menahan semua serangan, beberapa di antaranya akan selalu menimpanya. Setelah beberapa waktu, beberapa bekas luka dangkal muncul di tubuhnya. Tetapi darah yang mengalir membuatnya semakin bersemangat. Hei, wanita! Luka-luka tak berarti itu lenyap dalam sekejap dan tumbuh kembali dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Berserker Garret Brand, nama kode kemampuan Viking Spirit. Mutan wanita kuat tingkat atas, dengan indeks kemampuan 9.500 poin. Dia memiliki hampir semua kemampuan sempurna dari makhluk supranatural. Misalnya, regenerasi kecepatan super. Basaka memegang kapak perang dan menatap wanita yang mengambang dalam gelembung warna-warni di udara. Tawa menyeramkan keluar dari mulutnya, dan kakinya ditekuk. Otot pahanya yang berotot tampak seperti 2 batang baja tebal yang dipilin menjadi satu. Bom! Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke angkasa bak bola meriam, menyerbu ke arah Ling Hu Feisue. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Ling Hu Feisue sama sekali tidak samar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan gelembung warna-warni ke seluruh langit, menghalangi pandangan Basaka. Dan dia sendiri terbang menjauh dengan cepat. Dia tidak cukup bodoh untuk melawan mutan kuat dalam pertempuran jarak dekat. Basaka gagal menangkap serangannya dan langsung dikepung oleh seluruh anggota tim Rose. Sialan kau serangga! Luka-lukanya semakin banyak di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak fatal, dia tampak sangat menyedihkan. Namun saat ia semakin terluka, warna kulitnya perlahan berubah dari hitam menjadi merah. Aura yang lebih gila muncul dari tubuhnya, dan matanya mulai tertutupi oleh niat membunuh yang dingin. Dia mendongak ke arah Ling Hu Feisue di udara, merentangkan lengan kanannya seperti pelempar cakram, lalu melemparkan kapak perang di tangannya dengan ganas. Ling Hu Feisue siap menghindar. Tetapi ketika kapak itu melesat ke arahnya, dia menyadari bahwa kemampuan reaksinya tidak cukup untuk menghindari serangan itu. Perbedaan kecepatan dan kekuatan terlalu besar, dan matanya bahkan tidak bisa menangkap lintasan serangan Tomahawk. Dalam keadaan terburu-buru, dia hanya bisa melindungi dirinya dengan 7 lapis pelapis untuk menghalanginya. Lapisan supernatural yang kuat ditusuk satu demi satu seperti balon.
Ling Hu Feisue menghalangi di depannya dengan pedang panjang, dan 7 lapis-lapisan itu hancur dalam sekejap, memungkinkan dia untuk akhirnya memblokir kapak terbang Basaka. Namun, suatu kekuatan dahsyat datang dari lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa dan telapak tangannya merasakan sakit yang tajam seolah-olah terkoyak. Kalian tidak perlu melihat untuk tahu bahwa tangannya yang memegang pedang sudah berlumuran darah. Inilah hal yang menakutkan tentang mutan yang kuat. Dalam pertempuran jarak dekat, hampir tidak ada mutan dari sistem manapun yang dapat menandinginya. Ling Hu Feisue terlempar beberapa meter sebelum dia berhenti, dan hampir terjatuh hanya dengan satu pukulan. Dan kapak lempar mekanis dilengkapi dengan alat pemanggil otomatis. Basaka mengangkat tangannya dan dengan cepat terbang kembali ke tangan Basaka. Hati Ling Hu Feisue sangat terkejut. Apakah anggota Hells Chains yang peringkatnya paling bawah pun memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu? Apakah ini fondasi kekuatan militer nomor 1 dunia? Melihat Ling Hu Feisue tidak mampu menahan serangan Basaka, wakil kaptennya Guan Yue tidak bisa lagi tinggal diam. Dia mencabut pedang besarnya dan menyerbu langsung ke arah Basaka. "Kapten, biarkan aku membantumu." Ketika Ling Hu Feisue melihat Guan Yue beraksi, dia tiba-tiba merasa cemas. Dia sudah merasakan kekuatan Basaka, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi Guan Yue. Namun saat ini, satu-satunya orang yang dapat membantunya menahan Basaka dari depan adalah Guan Yu, seorang mutan kuat. Bagus. Ling Hu Feisue tidak ragu lagi, dan bersama Guan Yue, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang Basaka. Basaka tengah memegang kapak perang Viking, dan ketika ia melihat dua wanita berani menyerangnya, mulutnya melengkung tersenyum. Raur! Dia meraung kegirangan dan menebas Guan Yue yang pertama kali datang ke arahnya dengan kapaknya. Tidak ada gerakan khusus. Gaya bertarung berserker dapat diringkas dalam 2 kata, brutal. Kapak perang besar itu menghantam ke bawah secara langsung, dan karena kecepatannya begitu tinggi, kau bisa mendengar ledakan udara. Guan Yue memegang pedang besar di tangannya dan menyerang Shangdian langsung dengan tangan belakangnya. Bunyi ping. Terdengar suara logam beradu. Pedang itu terbuat dari adamantium dan sangat kuat. Jadi Barca tidak mampu melakukannya. Namun, lengan Guan Yu langsung patah oleh pukulan ini. Pedang melayang dari tangannya, lengannya hancur, dan tangannya terpelintir dan berubah bentuk. Basaka lebih kuat dari yang dibayangkannya. Pertama kali dia bertemu dengan salah satu anggota Hells Chains, dia akhirnya mengerti mengapa seluruh wilayah Laut Cina Timur begitu waspada terhadap penyebutan nama ini. Guan Yue awalnya berpikir bahwa sebagai mutan wanita yang kuat dengan indeks kemampuan 8.000 poin, dia setidaknya bisa menahan Basaka selama beberapa puluh detik. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dirinya akan dihancurkan seluruhnya hanya dengan satu kapak. Kalau saja bukan karena momen krusial itu, saat Fox Feisue menyerang dari belakang Basaka dan mengalihkan perhatiannya, kapak berikutnya pasti sudah membelahnya menjadi 2 dari kepala sampai kaki. Feisue Hu langsung menambahkan lapisan pelapis ke Guan Yue dan melepaskannya ke udara. Namun dengan cara ini, dia sendiri terjebak dalam pertempuran yang sulit. Sangat mudah untuk mendekati Barcelona, tetapi sangat sulit untuk menjauhinya. Serangan Basaka tidak bersiul, itu hanyalah kekuatan kasar yang paling murni. Semakin dia terluka, semakin bersemangat dia, dan semakin kuat kekuatan serangannya, seolah-olah dia tidak akan pernah lelah. Setelah hanya 3 gerakan bersamanya, Hu Feisue terjatuh dan lengannya patah di beberapa tempat. Para anggota tim Rose merasa cemas dan bergegas memberikan dukungan, tetapi mereka hanya berani menyerang dari jarak jauh. Cobalah menggunakan bom asap untuk mengganggu visi Barca. Meskipun ini tidak akan menyakiti Basaka, namun hal ini cukup membuatnya marah. Sialan kalian, serangga. Aku berencana untuk membunuh kalian perlahan-lahan nanti. Sekarang, pergilah dan mati saja. Dia berbalik dan melemparkan kapak ke hulu.
Kedua anggota tim wanita cantik itu dipenggal kepalanya sebelum mereka sempat bersuara. Kalian, cepatlah pergi. Fox Fei Shui berteriak sekuat tenaga. Dia menyadari adanya kesenjangan kekuatan di antara mereka. Hasilnya, meski dia jarang menggunakan sumber peri untuk meningkatkan kekuatan kemampuannya sendiri. Tetapi tidak bisakah kesenjangan besar dalam bakat ditutupi dengan angka-angka sederhana? Fei Shui Hu merasa getir dalam hatinya. Kalau saja dia tidak serakah dan ingin mendapatkan peri sumber energi raksasa itu, dia tidak akan menarik perhatian makhluk mengerikan ini. Sekarang, seluruh tim Rose mungkin telah dihancurkan oleh pihak lain. Akhir dunia adalah dunia yang kejam. Jika kau tidak memiliki cukup kekuatan, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bernapas. Dia sudah berencana untuk menyuntikkan dirinya dengan senyawa nomor 5 dan bertarung sampai mati dengan Basaka. Sekalipun dia tidak dapat bertahan hidup, dia harus berusaha meninggalkan jalan keluar bagi rekan satu timnya. Dan pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Kenapa kau tidak pergi saja? Apa yang kau lakukan di sini? Basaka mengangkat kapak perang di tangannya, dengan ekspresi ganas di wajahnya, seolah-olah dia akan membantai semua pemain lainnya. Tiba-tiba, cahaya biru es yang besar menyebar dari kedalaman racun yang sangat mematikan. Dalam sekejap, dia membeku di tempatnya. Tubuh Basaka tiba-tiba menjadi kaku. Ia merasa seolah-olah ada lubang besar yang pecah di tubuhnya lalu mengalir keluar. Semua kekuatan supranaturalnya meledak hebat, menghilangkan perasaan tak nyaman ini. Dari kedalaman kabut beracun itu, seorang wanita berseragam tempur merah tua berjalan keluar. Api biru es membakar tubuhnya, dan aliran api keluar dari bawah kakinya, menahan pergerakan Basaka. Ketika Fox Fei Shui melihatnya, gelombang kegembiraan melonjak dalam hatinya. Dia mengenali wanita itu, Suzaku, salah satu dari 4 roh di wilayah Laut Cina Timur. Fox Fei Shui agak bingung mengapa keempat roh kuat itu muncul di daerah yang jauh dari lembah kabut saat ini. Bukankah makhluk setingkat ini seharusnya berperang demi esensi dewa? Namun kesampingkan pikiran-pikiran itu, kemunculannya di sini adalah berita terbaik. Saat Basaka melihat Suzaku, niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang lebih kuat. Namun, Berserker tidak takut. Suzaku, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, aku akan membunuh kalian semua. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Saat ini, Suzaku sudah menerima informasi dari pusat komando dan tahu siapa orang di depannya. Ekspresi dingin muncul di sudut mulutnya. Hellas Chines. Setelah insiden Pulau Bintang, kebencian di antara mereka meningkat secara signifikan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya erat-erat. Api es yang berkobar keluar dari tubuhnya seperti tsunami, menyapu ke arah Basaka. Basaka meraung, kekuatan semangat juang Viking membuat darahnya mendidih. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, melompat dan menyerbu ke arah Suzaku. Bom! Gelombang api dingin menenggelamkan Basaka di udara. Dia mengayunkan kapak perang di tangannya, berusaha membelah api, tetapi secepat apapun dia tidak dapat menghentikan kobaran api es yang menusuk. Tak lama kemudian kulitnya ditutupi oleh api es biru. Api dingin itu, sebagai antimateri api, akan melahap energi semua materi saat terbakar. Termasuk tubuh manusia. Dalam arti tertentu, Suzaku, seperti Zhang Yi, adalah bapak mutan jarak dekat. Tidak, dia bahkan lebih efektif melawan musuh jarak dekat daripada Zhang Yi. Karena Zhang Yi lebih menyukai pertahanan pasif, sedangkan api es milik Suzaku dapat secara aktif melancarkan serangan dahsyat. Hanya dengan satu sentuhan, kekuatan di tubuh Basaka mulai menghilang dengan cepat. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Semangat juang Vikingnya membara, dan setelah mendarat, dia mengangkat kapak perangnya dan menebas Suzaku. Suzaku mengacungkan cambuk api di tangan kirinya,
membentuk pertahanan kedap udara di sekitar tubuhnya. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, kapak perang Basaka kehilangan kekuatannya karena cambuk dan tertancap dalam ke tanah. Warna darah di pupilnya hampir memudar. Tidak. Dia dapat merasakan darahnya yang terbakar mulai mendingin. Kekuatan dalam tubuhnya terus-menerus dilahap oleh api dingin yang menyelimutinya seperti belatung. Seorang berserker yang menghargai kekuatan di atas segalanya. Jika dia kehilangan kekuatannya, tidak akan ada yang tersisa. Dia mengayunkan kapak perangnya dengan enggan, tetapi tidak dapat menghilangkan api biru es di tubuhnya. Setelah menyerap kekuatannya, nyala api ini akan menjadi lebih kuat. Setelah Ice Prison Suzaku terjerat oleh kekuatan ini, hampir tidak ada solusi untuk mengakhirinya. Jadi sejak awal, ketika dia melancarkan serangan secara gegabah, pertempuran berakhir tanpa ketegangan apapun. Suzaku menatap Basaka yang tengah menahan sakit di dalam api es, dan teringat pada harimau putih yang tewas saat bertarung untuknya. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Api yang lebih dahsyat pun menyembur dari tangan kanannya, membentuk badai api raksasa yang tingginya ratusan meter di atas tanah. Menjebak Basaka di dalamnya dan memulai penjarahan peluang yang kejam. Melihat pemandangan ini, Linghu Feisue dan anggota tim Rose gemetar ketakutan. Apakah ini kekuatan seseorang yang benar-benar memiliki bakat? Perasaan pahit ini muncul lagi di hati Linghu Feisue. Terakhir kali dia merasakan perasaan sekuat itu adalah saat dia bertemu Zhang Yi. Berserker sepenuhnya diselimuti oleh api es Suzaku. Api yang sangat dingin, yang dapat melahap semua energi, dengan cepat menguras setiap energinya. Ketika tim Rose melihat kejadian ini, mereka terdiam. Mereka tidak dapat membayangkan ada cara bertarung seperti itu. Seorang mutan dengan indeks kemampuan 9.500 poin terbunuh dengan mudahnya. Suara Basaka berangsur-angsur memudar, dan akhirnya dia jatuh ke tanah, berubah menjadi tubuh kurus. Suzaku tidak membunuhnya. Meskipun dia memiliki kebencian yang besar terhadap Hell S Chains di dalam hatinya saat ini, dia tidak melupakan tugasnya sebagai seorang prajurit. Menangkap anggota Hell S Chains hidup-hidup lebih berharga daripada membunuhnya. Suzaku berjalan mendekat, mengikatnya erat-erat dengan cambuk di tangannya, lalu menyuntikkan senyawa nomor 3. Akhirnya, dia memborgol tangannya dan menghela napas lega. Linghu Feisue datang dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih, Kapten Suzaku. Suzaku menatapnya dan memaksakan senyum. Tempat ini tidak cocok untukmu tinggal lebih lama lagi. Tempat ini akan semakin berbahaya. Sebaiknya kau pergi bersamaku. Linghu Feisue mengangguk, aku pun berpikir begitu. Seluruh tim Rose hampir dihabisi oleh Basaka sendirian. Dia bukan orang bodoh, dan dia tidak akan cukup bodoh untuk tinggal di sini untuk mencari peri sumber. Jadi tim Linghu memanggil semua anggota dan meminta mereka untuk segera berangkat dan meninggalkan daerah terkutuk ini. Tetapi sebelum pergi, ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Sebenarnya mereka sudah memiliki beberapa informasi tentang cincila raksasa. Sayang sekali kalau dia pergi begitu saja seperti ini. Jadi setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Kirim semua informasi tentang cincila raksasa ke Zhang Yi. Setidaknya semua orang berasal dari wilayah Jiangnan, dan Zhang Yi memiliki cukup kekuatan untuk terus bertahan di medan perang ini. Jika dia bisa mendapatkan pria itu dengan cara ini, dia akan membantunya. Pada saat ini, Zhang Yi diam-diam menunggu dalam kegelapan hingga esensi dewa muncul. Selama proses ini, bagaimana orang lain bertarung tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya bisa menonton pertunjukan itu dalam diam. Paling-paling, dia bisa mengambil tindakan pada saat kritis untuk menyelamatkan beberapa nyawa. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi di lembah berkabut itu. Dan pada hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, perangkat komunikasinya menerima pesan. Zhang Yi sedikit penasaran. Dia telah memblokir saluran komunikasi pusat komando.
Dengan kata lain, orang yang dapat menghubunginya sekarang pasti berasal dari wilayah Jiangnan. Siapa yang akan menghubunginya saat ini? Ketika Jia membuka pesan itu, ia mendapati bahwa isinya adalah informasi tentang peri sumber raksasa yang diturunkan oleh teman lamanya Ling Hu Feisue. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, mereka pada dasarnya telah mengetahui pola pergerakan dan jejak cincilla raksasa. Hanya saja mereka pikir mereka tidak cukup kuat dan tidak ingin terus tinggal di pulau itu dan mengambil risiko. Jadi mereka menyerahkan semua informasi kepada Zhang Yi. Roh sumber raksasa? Kelihatannya tidak seperti itu. Zhang Yi menyentuh dagunya, dan sangat penasaran dengan benda itu. Berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh saat ini, ia telah menunjukkan kemampuan tempur hebat yang tidak dimiliki oleh Source Elf, dan bahkan dapat menyaingi inhuman tingkat tinggi. Zhang Yi bahkan menduga bahwa itu berevolusi dari makhluk yang bermutasi di pulau itu. Namun, ia memiliki beberapa hubungan misterius dengan esensi dewa. Para peri sumber itu sangat dekat dengannya. Sekarang setelah kita memiliki informasinya, mengapa kita tidak mencarinya? Zhang Yi berkata pada Hua-Hua dan Lele di sampingnya. Selama dia mengunci jangkauannya, tidak akan sulit baginya untuk mencari mangsa yang jelas. Lagi pula, dia tidak akan terlibat dalam perkelahian orang lain sekarang. Jadi dia bisa menggunakan benda itu untuk menghabiskan waktu. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Hua-Hua mengibaskan bulu di punggungnya dan menjulurkan kakinya untuk menggaruk selimut di bawah kakinya. Meo, kau mau berburu lagi? Hebat! Ketika ia gembira, tanpa sadar ia memperkuat cakarnya dan mencabut beberapa gumpalan bulu benda yang ada di bawah kakinya. Lele yang berada di bawah Hua-Hua meringis kesakitan, tampak sedih. Sejak bergabung dengan geng Zhang Yi, ia bertugas sebagai anjing pencari bagi Zhang Yi dan tunggangan bagi Hua-Hua. Hua-Hua meninjunya 2 kali tanpa ragu, dan dia tidak berani membalas. OS bagian dalam Lele. Haha, teruslah hidup, siapa yang bisa bertahan lebih lama dari kalian berdua? Benda itu punya cakar yang tajam, mencakar punggungku sepanjang hari. Apa kau menggunakan aku sebagai tiang garuk? Benar-benar orang yang kurang ajar. Betapa malangnya bagi anjing ini. Ya, aku tidak bisa mengalahkanmu, aku harus tunduk padamu, dan aku juga telah berusaha keras sejak kita sampai di pulau ini. Orang jahat, kau memang jahat. Meski merasa kesal, Lele hanya bisa mengubur hidungnya di salju dan merajuk sendirian. Zhang Yi dan Jingwei menonton dari samping dan tertawa diam-diam. Akan tetapi, mereka hanya menikmati menonton konflik kecil antar hewan. Jika ada bahaya nyata, Hua-Hua akan melindungi Lele tanpa ragu. Zhang Yi mengonfirmasi lokasi yang diberikan Hu Feisue. Lokasinya sangat bagus, jauh dari area pusat lembah kabut. Dengan kata lain, tidak akan ada mutan kuat di dekat sini. Nah, ide ini sejalan dengan ide Fox Feisue. Bedanya, bagi Zhang Yi, hanya ada sedikit orang di seluruh pulau itu yang memenuhi syarat untuk disebut kuat. Tak seorang pun dapat mengancam nyawanya. Jadi dia segera memutuskan untuk membawa kucing, anjing, dan Jingwei untuk melihat apa sebenarnya cincilla besar yang misterius itu. Jika itu benar-benar sumber peri yang besar, ia dapat memilih untuk menyerapnya sendiri, atau menyimpannya sebagaimana mestinya dan membawanya kembali untuk keluarganya. Mutan tipe luar angkasa memiliki mobilitas yang kuat. Kami bilang kami akan pergi, dan setelah sedikit persiapan, kami tiba di dekatnya dalam waktu singkat. Lele berbaring di tanah, menggerakkan hidung besarnya, dan mulai mengendus nafas esensi dewa. Dengan bantuan Lele, Zhang Yi tidak butuh waktu lama untuk memastikan lokasi cincilla besar itu. Itu adalah lembah yang terbengkalai. Satu-satunya manfaat yang didapat dari penyebaran miasma beracun adalah ia mempertahankan penampilan dasar banyak pohon. Seluruh lembah telah berubah menjadi warna hijau tua, dipenuhi aura mematikan dan racun. Zhang Yi membuka penghalang antara dua dunia, mengisolasi semua aura dirinya dan orang lain. Dia melangkah maju perlahan-lahan,
dan samar-samar mendengar alunan musik merdu yang datang dari udara. Konon katanya orang besar bisa main seruling? Ajaib sekali. Zhang Yi menjadi semakin penasaran. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, berhati-hati agar tidak ketahuan. Setelah melewati lapisan kabut, dia akhirnya melihat wujud asli cincila raksasa. Sesuai dengan informasi yang disampaikan, sangat lucu dan bentuk tubuhnya mirip sekali dengan Totoro besar dalam animasinya. Satu-satunya perbedaan adalah kepalanya lebih seperti rusa kutub dan memiliki tanduk yang besar dan rimbun. Ia duduk dengan manis di pohon yang mati, dengan mata terpejam, tenggelam dalam dunia musik. Akan tetapi, karena Zhang Yi dilindungi perisai absolut, ia tidak menemukan keberadaan Zhang Yi. Pemandangan di depan mata kita begitu damai, sehingga orang tidak tega mengganggunya. Penampilan cincila besar yang lucu dan menggemaskan membuat Jing Wei yang biasanya memasang wajah dingin, sedikit rileks. Wanita tidak memiliki penolakan terhadap benda besar, lucu dan menggemaskan seperti ini. Namun, Zhang Yi tidak punya waktu untuk menghargai musik yang elegan ini. Dia mengangkat tangannya dan menempatkan 10 gerbang dimensi di sekitar Totoro raksasa. Lalu dia muncul di depannya secara terbuka. Ketika cincila besar itu melihat manusia, ia langsung menjadi waspada dan ekspresi wajahnya berubah dari imut menjadi ganas. Zhang Yi tak berkata omong kosong lagi, langsung mengeluarkan Holy Judgment dan menggunakan jurus untuk langsung menutupi Kuo Deng. Tanpa diduga, meskipun cincila besar itu terlihat bodoh, ia sebenarnya bergerak sangat cepat. Di dalam kehampaan, ketika lebih dari selusin tebasan jatuh, kecepatannya begitu cepat hingga menjadi serangkaian bayangan. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut. Orang ini memiliki kepekaan yang unik terhadap ruang, yang membuat serangan Zhang Yi tidak terlalu berpengaruh. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari banyak mutan tingkat tinggi. Zhang Yi terus menyerang dengan tenang. Gerbang dimensi telah menyelimuti ruang di sekitarnya, membentuk sangkar alami. Tidak peduli seberapa cepat ia bersembunyi, Zhang Yi dapat terus mengubah posisi pintu dan mengejar serta mencegatnya. Kalau begitu, saatnya berburu. Zhang Yi memegang burung hantu putih di tangan kirinya dan hakim suci di tangan kanannya. Dia menembak dengan pistolnya sambil menggunakan Void Slash untuk menghalangi gerakannya. Cincila besar yang marah itu membuka mulutnya dan menghembuskan napas tajam, dan badai es yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Namun, kekuatan dahsyat ini sepenuhnya diserap oleh gerbang dimensi di depan Zhang Yi. Zhang Yi Zen sabar. Dia sangat penasaran dengan benda ini dan ingin mempelajarinya perlahan-lahan daripada terburu-buru membunuhnya. Bagaimanapun, orang yang terjebak oleh gerbang dimensinya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap hidup-hidup. Cincila besar itu memiliki ekspresi yang sangat ganas, dan terus melompat dan menghindar seperti bola daging yang lincah. Akan tetapi, ia harus menghindari 10 gerbang dimensi tak kasat mata di satu sisi, dan menghadapi serangan bertubi-tubi Zhang Yi di sisi lain. Dan ia menjadi sangat malu untuk sementara waktu. SSST. SSST. Karena terkejut, 2 peluru perak suci memotong bulunya, dan darah biru benar-benar mengalir keluar. Benda ini adalah... Mata Zhang Yi sedikit melebar. Apa? Roh sumber hanyalah tubuh energi dan tidak memiliki darah. Setelah ditangkap, mereka akan menjadi sumber kekuatan murni untuk diserap mutan. Tapi Totoro besar ini jelas bukan peri sumber. Ada sesuatu yang mencurigakan. Apa sebenarnya itu? Zhang Yi menjadi semakin penasaran terhadap cincila raksasa itu, dan dia pun semakin bertekad untuk menangkap makhluk ini hidup-hidup. Karena keberadaan esensi dewa, racun miasma yang meletus dan memusnahkan separuh negeri itu tidak membunuhnya. Sebaliknya, hal itu memungkinkannya memperoleh kekuatan untuk mendekati sumber pendamping Tuhan. Orang ini pasti punya beberapa kemampuan khusus. Totoro besar melompat lincah di udara untuk menghindari peluru yang ditembakkan Zhang Yi. Dan saat hendak mendarat,
Sebuah pintu dimensi besar terbuka di bawah kakinya. Cincila besar itu dapat merasakan perubahan angin di bawah kakinya, dan ia tahu pasti ada bahaya di sana. Pada saat kritis, badai es dan salju yang kuat meletus ke tanah, dan Hart memantulkan dirinya ke langit. Tetapi saat ini, Zhang Yi tidak berencana lagi untuk terus memainkannya. Gerbang dua dimensi itu muncul pada saat yang sama, membentuk tubuh dua sisi yang besar dan rapat di sekelilingnya. Peti mati kosong. Totoro besar itu telah sepenuhnya memasuki wilayah kekuasaan Zhang Yi saat ini. Tidak peduli seberapa keras ia melawan, ia pasti akan jatuh ke dalam wilayah kekuasaan Zhang Yi. Totoro besar, ditangkap. Zhang Yi memandang orang besar di tempat berbeda, tetapi dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Hal ini menarik, dan yang terpenting, ini lucu. Saat ini, Zhang Yi tidak memiliki permintaan yang terlalu kuat untuk tingkat asal ini. Ini tidak berarti bahwa kita harus membunuhnya. Namun, hewan langka jenis ini sangatlah langka. Jadi setelah berpikir sejenak, dia menyuntiknya dengan senyawa nomor 3 yang dapat menekan kekuatan super, lalu melemparkannya ke Lele untuk dibawa. Meskipun cincila raksasa itu ukurannya besar, bagi Lele, ukurannya hanya sebesar ransel. Hei, ayo kita makan saja. Hua-Hua menjadi sedikit tidak sabar. Matanya bersinar seperti api, dan lidahnya menjilati sudut mulutnya. Karena cincila besar memiliki aura ilahi di tubuhnya, dan kekuatannya sendiri tampaknya relatif kuat. Bagi binatang seperti Hua-Hua, ini adalah tonik yang hebat. Simpan saja. Hal semacam ini sangat menarik. Aku berencana untuk membawanya untuk mempelajarinya. Zhang Yi berkata sambil menyentuh dagunya. Dia sangat ingin tahu tentang segala hal yang berhubungan dengan sumber dewa. Sejauh ini, tidak seorang pun mengetahui apa esensi dewa itu dan bagaimana ia dihasilkan. Zhang Yi adalah orang yang suka mengetahui tidak hanya fakta tetapi juga alasan di baliknya. Dia masih ingin mencari tahu lebih banyak informasi tentang benda ini. Mendengar perkataan Zhang Yi, Hua-Hua hanya bisa menggaruk kakinya dan tak berdaya menyaksikan daging gemuk itu terlepas dari mulutnya. Setelah cincila besar itu ditekan oleh Zhang Yi dengan obat-obatan, ia telah berubah menjadi seonggok sampah besar. Dia hanya bisa berbaring telentang di tubuh Lele, dengan lidah menjulur keluar dari sudut mulutnya, tampak seperti dia berada di bawah belas kasihan orang lain. Jingwei tidak dapat menahan diri untuk berjalan mendekat, mengulurkan tangannya dan membelai punggung berbulu itu, dan tiba-tiba rona merah muncul di wajahnya. Tampak ada senyum tipis di sudut mulutnya. Hal ini tidak luput dari pandangan Zhang Yi. Ia berpikir dalam hatinya, tampaknya wanita ini tidak sedingin yang terlihat. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kita baru saja bertengkar di sini. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan diketahui. Kita harus berhati-hati dan pergi secepatnya. Tunggu sampai esensi dewa muncul sebelum mengambil tindakan apapun. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia berencana untuk pergi dengan beberapa orang. Tetapi yang tidak diketahuinya ialah, saat ia bergerak, seorang pemburu yang mencarinya merasakan kehadirannya dari jarak jauh. Di tengah kabut tebal, monster putih besar, Soul Slaying, perlahan mengangkat kepalanya, dan niat membunuh berwarna merah darah di matanya hampir berubah menjadi substansi. Saat dia merasakan napas Zhang Yi, dia tidak ragu sama sekali. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan melesat maju seperti bola meriam. Itu hanya lari cepat, dan semua bangunan di sepanjang jalan terkena lubang besar. Es, salju, dan debu beterbangan ke langit, meninggalkan jejak panjang di belakangnya. Dia ingin membunuh Chaos karena itulah makna keberadaannya. Dia akan membayar harga berapapun untuk membunuh targetnya. Tidak, baginya tidak ada konsep harga sama sekali, karena hidupnya sendiri tidak ada artinya. Membunuh memiliki makna. Zhang Yi membuka portal dimensi, dan setelah beberapa langkah, sebuah peringatan tiba-tiba muncul di benaknya. Naluri waktu yang bergema memungkinkannya menyadari datangnya krisis.
Angin kencang tiba-tiba bertiup dari kejauhan, dan dalam sekejap, membuka lorong besar di kota itu. Pohon-pohon dan bangunan di sepanjang jalan terbanting sangat keras, dan batu bata, batu, serta genteng hancur seperti ampas tahu. Bom! Tiba-tiba, bayangan besar berwarna gelap muncul tidak jauh dari Zhang Yi. Dia jatuh dari langit, menimbulkan badai salju setinggi puluhan meter. Perasaan krisis menyelimuti Zhang Yi, dan tanpa sadar dia menoleh untuk melihat keluar persimpangan antara dua dunia. Yang dilihatnya hanyalah monster berwarna gelap, menatapnya dengan mata membunuh. Tatapan ini saja membuat Zhang Yi merasakan kengerian yang sudah lama tidak ia lihat. Terakhir kali dia merasakan hal ini adalah ketika dia berada di Laut Cina Timur dan bertemu Chartiles. Ipsilon. 4 kata ini langsung muncul di pikiran Zhang Yi. Yang mengejar mereka tidak lain adalah eksperimen gagal Angkatan Laut Columbia, Lost Soul. Dia hanya kebetulan berdiri di luar persimpangan antara dua dunia, tanpa melangkah ke sana sama sekali. Wawasan yang menakjubkan itu sungguh mencengangkan. Setelah Jingwei, Huahua dan Lele merasakan nafas Lost Soul, wajah mereka berubah drastis, dan rambut Huahua berdiri. Lele sangat ketakutan hingga berteriak, "Guk-guk!" Jika Zhang Yi ada di sampingnya, dia mungkin tidak bisa buang air kecil atau besar saat itu juga. Game kelas atas, benar-benar game kelas atas. Itu anjing iblis tingkat gamma. Bagaimana mungkin dia bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini? Lele menatap Zhang Yi dengan ngeri, rasa takutnya membuatnya ingin segera melarikan diri. Tidak heran orang bereaksi seperti ini. Ipsilon, konsep level ini terlalu menakutkan bagi setiap mutan. Kesenjangan antara 10.000 poin dan 9.999 poin sebesar jurang yang tidak dapat diatasi. Dapat dikatakan bahwa setelah berevolusi ke tingkat ini, ia pada dasarnya telah menjadi makhluk jenis yang berbeda. Melihat Zhang Yi di dalam penghalang, Sang Hun membuka mulutnya, dan rahang bawahnya terentang membentuk lengkungan yang tak terbayangkan. Energi yang mengerikan mengembun dan terbentuk di mulutnya. Ekspresi Zhang Yi tiba-tiba berubah, cepat mundur. Jingwei berubah menjadi bayangan tanpa ragu-ragu dan mengikuti Zhang Yi. Huahua yang tengah berbaring miring untuk beristirahat pun langsung berubah wujud menjadi petarung. Bom! Seberkas cahaya ungu menyembur dari mulut si Lost Soul dan menghantam penghalang Zhang Yi dengan keras. Kekuatan mengerikan yang telah lama hilang. Apakah benda ini kartu truf pasukan gabungan? Sialan, aku tahu mereka pasti akan mengirim pasukan setingkat Ipsilon. Dia awalnya mengira pihak lain akan mengirimkan Chartier ketika mereka putus asa. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain memiliki latar belakang setingkat Ipsilon. Orang yang muncul di sini hari ini adalah Zhang Yi. Jika tidak, tak seorang pun akan mampu menghalangi serangan ringan dari Lost Soul setingkat Delta. Nama pertahanan mutlak tidak sepenuhnya salah. Mengandalkan kemampuan melahap yang kuat dari gerbang kedua, Zhang Yi untuk sementara memblokir serangan Lost Soul. Namun, ada kesenjangan besar antara kelas Delta dan kelas Ipsilon. Ini juga merupakan kesenjangan terbesar antara kedua tingkatan tersebut, tingkat energi supernatural. Menghadapi percobaan Ipsilon Lost Soul yang gagal, Zhang Yi tentu saja mampu memblokir serangannya untuk sementara. Namun selain bertahan, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kesenjangan besar dalam energi supernatural antara kedua belah pihak akan sulit diatasi bahkan jika dia memakan semua sisa makanan supernatural di tangannya. Dengan kata lain, selama pertarungan terus berlanjut, esensinya akan terkuras habis dan kemudian dia akan diremukkan sampai mati oleh Lost Soul. Untungnya, selain kemampuan bertahannya yang kuat, kemampuannya melarikan diri juga kelas 1. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, setidaknya aku bisa lari darimu. Sudah hilang. Zhang Yi tidak berkata apa-apa. Setelah semua orang di sekitarnya siap, dia mundur beberapa langkah dan kemudian membuka pintu dimensi di belakangnya. Saat ikatan antara kedua dunia itu putus,
dia menghilang 1000 meter jauhnya bersama Hua-Hua dan Lele. Setelah kehilangan penghalang antara dua dunia, sinar energi ungu menelan sebuah tubuh dan langsung menembus kota besar itu. Hanya dengan satu serangan, setiap bangunan dalam jarak 7 atau 8 kilometer hancur menjadi abu. Kekuatan menakjubkan ini dapat dirasakan bahkan dari jarak jauh. Di Pulau Bintang, semua mutan yang merasakan kekuatan ini berubah warna. Orang-orang mutan di pasukan gabungan baik-baik saja, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Jenderal Horn sejak awal. Oleh karena itu, begitu kekuatan dahsyat itu ditemukan, semua orang tidak ragu-ragu dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhinya. Pria Lost Soul tidak peduli siapa dirimu. Selama kau muncul di matanya, dia tidak akan melepaskan makhluk hidup apapun. Namun, orang asing di negara Huasu tidak mengetahui kebenaran tentang situasi tersebut. Qinglong segera menghubungi pusat komando. Sumber daya yang tidak normal ditemukan di Qingdao, yang terletak di timur laut lembah kabut luar. Diduga itu adalah Ipsilon. Tak hanya dia, mutan lain di kedua wilayah yang menemukan fluktuasi energi tersebut pun langsung melaporkannya ke markas. Setelah menerima laporan tersebut, Li Tianyang dan lainnya segera memperhatikan berita tersebut. Ipsilon? Mungkinkah Chartiles mengambil tindakan? Beraninya Angkatan Laut Kolombia melanggar kode moral perang. Ekspresi Li Tianyang berubah. Jika Chartiles mengambil tindakan, hasilnya akan menjadi situasi yang merugikan semua pihak. Tidak seorang pun akan mendapat keuntungan apapun saat itu. Tetapi pada saat ini, Xuanwu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan tenang, "Tidak, bukan Chartiles yang melakukannya." Di kejauhan, di kapal induk Angkatan Laut Kolombia, Chartiles berdiri di atas meriam dengan lengan terlipat di dada, memancarkan tekanan kuatnya. Xuanwu dapat merasakan nafas itu dengan jelas. Xuanwu tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Chartiles sedang memberitahu orang-orang di kedua distrik bahwa mereka tidak melanggar perjanjian. Bukan Kadilais yang melakukan gerakan itu? Bagaimana mungkin? Mungkinkah mereka memiliki mutan lain dari Ipsilon? Li Tianyang berkata dengan tidak percaya. Situsin mengerutkan kening, lalu mendekat dan berkata, "Itu tidak mungkin. Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan tempur 2 Ipsilon, mereka tidak perlu bersaing secara adil dengan kita. Mereka dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan untuk mengusir pasukan kita." Li Tianyang mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi bagaimana kita menjelaskan reaksi supernatural yang dahsyat di pulau itu?" Situsin punya dugaan dalam benaknya. Dia yakin insiden ini mungkin ada hubungannya dengan Zhang Yi. Mungkinkah Zhang Yi maju? Jika memang demikian, itu akan menjadi hal yang hebat bagi wilayah Jiangnan. Situsinki kemudian berkata, "Aku akan menghubungi Keyes dan melihat apakah dia punya informasi." Situsin mulai berkomunikasi dengan Zhang Yi. Butuh waktu 5 atau 6 detik sebelum komunikasi tersambung. "Halo, ini Keyes," ganti. Suara Zhang Yi jelas dan cepat. Ini tidak sesuai dengan suaranya yang biasanya tenang dan kalem. Situsin mengerutkan kening dan berpikir, apakah keributan ini ada hubungannya denganmu? Keyes, sumber energi tak dikenal ditemukan di Pulau Bintang, diduga setingkat Ipsilon. Apa kau tahu sesuatu tentang ini? Tentu saja. Sumber energi yang kau sebutkan itu mengejarku. Ketika Zhang Yi mengatakan ini, dia melarikan diri bersama Hua-Hua dan yang lainnya. Setelah menjadi sasaran Lost Soul, mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Jika bukan Zhang Yi yang muncul di sini hari ini, jika itu adalah mutan tingkat Delta lainnya, dia pasti akan mati. Hanya Zhang Yi yang memiliki pertahanan terbaik dan kemampuan perpindahan super tak terbatas, yang nyaris mampu lolos dari kejarannya. Tetapi ini tidak berarti situasi tersebut dapat berakhir dengan mudah. Zhang Yi dapat melakukan perjalanan melalui ruang seluas 1000 meter dalam 1 detik. Dan Sang Hun dapat bergerak sejauh 800 meter dalam 1 detik hanya dengan mengandalkan tubuhnya yang kuat.
Namun, zombie dapat menembakkan meriam energi yang sangat merusak dari udara dengan jangkauan lebih dari 10 mil. Zhang Yi harus terus-menerus mengubah arah dan bergerak seperti ular untuk menghindari menjadi sasaran pedang Lost Soul. Dia sudah merasakan bahwa bentuk benda ini sangat tidak stabil. Tampaknya tidak ada alasan sama sekali, hanya keinginan paling murni untuk membunuh. Mungkin satu-satunya kabar baik adalah kekuatannya jauh lebih rendah daripada Kartilas dan Xuanwu. Itulah sebabnya Zhang Yi punya ruang untuk bermanuver dengannya. Tetapi dengan cara ini, dia tidak akan memiliki waktu dan ruang ekstra untuk ikut campur dalam pertempuran orang lain di pulau itu. Selain tidak dapat menyerang siapapun di pasukan gabungan, apalagi terlibat dalam esensi dewa. Ini bukan kabar baik bagi Zhang Yi. Sebab sebelum itu, dia harus menjadi pesaing terkuat untuk mendapatkan esensi dewa. Faktanya, bagi panglima tertinggi pasukan gabungan, inilah yang mereka lakukan ketika mereka menyebarkan rencana Lost Soul. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa membunuh Zhang Yi. Tetapi jika Lost Soul pun tidak dapat membunuh Zhang Yi, maka hasil terburuknya adalah Zhang Yi dapat terisolasi sepenuhnya dari bidak catur di papan catur. Yang juga merupakan hasil yang dapat mereka terima. Ketika Situsin mendengar apa yang dikatakan Zhang Yi, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Zhang Yi tidak punya waktu untuk berdebat dengannya dan langsung memberikan rekaman pertempuran kepadanya. Ketika Situsin melihat monster coklat besar itu, dia merasakan perasaan menyeramkan dan bulu kuduknya berdiri. Apakah ini eksperimen manusia oleh Angkatan Laut Kolombia? Setelah akhir dunia, semua negara berupaya keras untuk mengembangkan kemampuan manusia super. Sedangkan untuk percobaan pada manusia, hal itu menjadi poin kunci dalam kompetisi antar semua pihak. Kolombia memiliki sistem rekayasa infrastruktur paling maju di dunia, sehingga telah membuat terobosan besar di bidang ini. Cartiles adalah produk terbaru mereka. Aku tak menyangka akan terjadi hal seperti kehilangan jiwa. Situsin bertanya dengan gugup, "Keyes, bagaimana keadaanmu sekarang? Bisakah kau bertahan?" Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berbalik dengan gesit untuk menghindari meriam energi dari manusia Lost Soul. Setelah dia menghindari serangan itu, sebuah lorong sempit selebar beberapa puluh meter dan panjang lebih dari 10 kilometer tertinggal di tempat di mana tubuhnya baru saja berada. Rambut Hua-Hua dan Lele berdiri tegak. Terutama Lele, yang lidahnya menjulur seperti tongkat besar, dan dia tampak seperti sedang ketakutan setengah mati. Zhang Yi membalas Situ Tongdao, "Bagaimana jika kau tidak bisa bertahan? Lawan telah melakukan pelanggaran dan telah menggunakan kekuatan tingkat Ipsilon. Apakah kamu punya cara untuk mengatasinya?" Situsin berkata tanpa daya, "Jika pihak lain tidak mengirimkan Chartier, kami tidak akan mengirimkan Xuanwu. Sekarang dua kekuatan besar tingkat Ipsilon saling berhadapan, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Oleh karena itu, kami tidak memiliki cara yang lebih baik untuk mendukungmu." Zhang Yi memutar matanya, "Begitu? Kalau begitu, apa gunanya kau menghubungiku? Tunggu sebentar." Situsin mendatangi Li Tianyang dan mengirimkan adegan medan perang yang dikirim Zhang Yi kepadanya. Li Tianyang dan orang lain dari wilayah Laut Cina Timur datang untuk melihat. Ketika mereka melihat monster itu, wajah semua orang menampakkan keterkejutan dan kengerian. Bukankah ini Lost Soul? Dia masih hidup." Situsin sudah menduga bahwa wilayah Laut Cina Timur, sebagai pesaing lama armada Laut Kolombia, pasti mengetahui sesuatu tentang hal ini. Melihat reaksi Li Tianyang dan yang lainnya, dia langsung bertanya, "Apa sebenarnya benda ini? Keyes sedang diburu olehnya sekarang. Jika kalian mengetahui informasi apapun tentangnya, tolong segera beritahu Keyes." Li Tianyang menatap monster ganas dalam gambar, dan matanya menjadi lebih jelas. Suatu hari, ia teringat rasa takutnya dikuasai oleh monster ini. Baik wilayah Laut Cina Timur maupun Angkatan Laut Kolombia telah melakukan percobaan untuk mengubah mutan.
Tidak kekurangan makhluk buatan manusia di antara orang-orang aneh di wilayah Laut Cina Timur. Namun, infrastruktur Kolombia lebih maju dan gila. Merekalah yang pertama memulai pengembangan mutan kelas Ypsilon. Namun, gaya tindakan yang terlalu radikal ini telah membawa bencana besar ke Laut Cina Timur. Monster dengan nama Sandy, Lost Soul, dulunya merupakan eksperimen pertama yang semi-sukses. Alasan mengapa dikatakan semi-sukses adalah karena ia berhasil memiliki kekuatan tempur setingkat Ypsilon. Namun, dia adalah monster yang hanya tahu cara membunuh dan tidak memiliki kesadaran diri hampir sepanjang waktu. Pada hari ia mengembangkannya, ia langsung menghancurkan setengah pangkalan Angkatan Laut Kolombia dan menewaskan lebih dari 10.000 orang. Bahkan pasukan yang berpatroli di wilayah Laut Cina Timur saat itu dihancurkan total olehnya. Kemudian, jika bentuk lengkap dari produk uji Chartiles belum berhasil dikembangkan, dan dengan kerja sama Xuanwu, monster ini harus membunuh banyak orang di Laut Cina Timur sebelum berhenti. Setelah pertempuran itu, banyak orang mengira Sang Hun telah mati. Tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan ditangkap oleh Angkatan Laut Kolombia yang kejam dan ditempatkan di medan perang Pulau Bintang sebagai senjata rahasia. Mereka gila. Li Tianyang berkata sambil menggertakkan giginya. Jika orang ini muncul, tak seorang pun di pulau ini akan aman. Li Tianyang tidak berani menyembunyikan apapun saat ini. Jika kita biarkan Lost Soul mendatangkan malapetaka, saya khawatir semua pasukan elit di seluruh wilayah Laut Cina Timur akan mati. Dia segera berteriak pada Keyes, "Keyes, dengarkan. Orang ini adalah eksperimen yang gagal. Dia tidak punya alasan sama sekali. Jika kita meninggalkannya di Pulau Bintang, semua orang akan berada dalam bahaya kematian. Aku perintahkan kau untuk menggunakan kemampuanmu untuk melarikan diri dari Pulau Bintang sekarang juga. Bawa dia ke dasar laut." Zhang Yi sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Li Tianyang. Membawanya ke laut dalam? Maksudmu dia tidak akan tenggelam di air laut? Li Tianyang berkata kepada Zhang Yi, dia adalah monster yang dikembangkan oleh Angkatan Laut, jadi tentu saja dia memiliki kemampuan beradaptasi dengan air. Secercah cahaya melintas di mata Zhang Yi. Lalu bisakah aku berasumsi bahwa dia akan menjadi lebih kuat di air laut? Nada bicara Li Tianyang terhenti. Ini. Aku tidak begitu jelas. Dalam pertempuran itu, hampir semua yang mengalaminya tewas. Saat dia bicara, matanya berkedip. Situsin sangat menyadari celah dalam bahasanya. Menteri Li, apa yang kau katakan tidak benar, bukan? Xuanwu dan Chartileslah yang bekerja sama untuk mengalahkan orang itu. Xuanwu pasti sangat mengenal kemampuannya. Ini. Li Tianyang tiba-tiba terdiam. Di sisi lain, Xuanwu melepas headset virtual di kepalanya dan berkata kepada Situsin sambil tersenyum, hampir sama. Orang itu seharusnya menargetkan unit tempur amfibi, yang memiliki kemampuan tempur yang relatif kuat baik di bawah laut maupun di darat. Saat dia mengatakan ini, matanya berputar ke atas. Tapi, aku tidak tahu seperti apa kemampuan tempur bawah air Keyes. Ketika Situsin mendengar ini, dia tertawa marah. Li Tianyang, kau benar-benar gila. Kau benar-benar membiarkan Keyes mengambil risiko dan menahan Ypsilon yang tidak terkendali. Pembuluh darah di wajah Li Tianyang menonjol. Xuanwu sama sekali tidak memberinya muka, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa meraung. Apa yang bisa kulakukan? Hanya Keyes yang bisa menahannya. Jika kita biarkan dia membunuh orang-orang di pulau ini, semua orang akan mati. Zhang Yi merasa bahwa dia sudah mengetahui hampir semua hal yang ingin dia ketahui. Dia segera menutup telepon dan berhenti mendengarkan orang di ujung sana. Setelah melakukan perjalanan melintasi angkasa dan menghindari serangan Lost Soul, Zhang Yi melirik monster raksasa putih itu dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Maksudnya, dia adalah monster yang hanya tahu cara membunuh tetapi memiliki sedikit kesadaran diri. Benarkah?
Kalau begitu jangan salahkan aku. Zhang Yi sangat jelas tentang satu hal saat ini. Monster ini telah mengarahkan pandangannya padanya. Dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai dia mati. Tidak peduli seberapa jauh dia berlari, monster itu akan mengejarnya. Berdasarkan karakter Zhang Yi, dia seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk mencari Xuanwu atau Angkatan Laut Columbia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun setelah dipikir-pikir lagi, kedua pendekatan itu terlalu berisiko baginya. Sang Hun adalah orang gila yang tidak peduli pada musuh-musuhnya. Jika Zhang Yi membawanya menyeberangi sungai, dia akan ditangani oleh Xuanwu. Bahkan jika Xuanwu dapat membunuhnya, itu pasti akan menghabiskan sejumlah energi. Jika Chartiles mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam, kemungkinan besar seluruh pasukan koalisi regional Huasu akan musnah. Saat itu, Zhang Yi akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Adapun membawanya ke Angkatan Laut Columbia, itu sama saja dengan mengundang kematian. Belum lagi Chartiles akan langsung menyerangnya. Dia bahkan tidak tahu apakah Angkatan Laut Columbia punya cara untuk mengendalikan benda ini. Zhang Yi tidak akan mengambil risiko seperti itu. Dia selalu berhati-hati dan tidak pernah mengambil risiko. Karena kau tidak mampu memprovokasi yang kuat, maka bully saja yang kecil. Jadi, Zhang Yi membuat keputusan tegas yang tidak dapat diduga oleh siapapun. Dia mengangkat tangannya, dan 12 gerbang dimensi muncul dalam radius 10 mil. Dunia bayangan cermin 12 lapis. Setelah ke-12 pintu itu terbuka, Zhang Yi berkata kepada Jingwei, Huahua, dan Lele, pilih satu pintu dan kaburlah sendiri. Cari tempat bersembunyi dan jangan biarkan siapapun menemukanmu. Di pulau itu, sebagian besar mutan telah terbunuh, dan tidak akan ada bahaya di luar. Sebaliknya, jika dia mengikutinya, dengan kekuatan Lele, dia mungkin akan terbunuh akibatnya. Misinya untuk perjalanan ini telah selesai, dan tidak perlu lagi terus mengikuti Zhang Yi. Adapun Huahua, sulit baginya untuk memainkan peran besar saat menghadapi lawan setingkat Sang Hun. Hal itu mungkin akan mengganggu pergerakan Zhang Yi. Pada saat ini, Jingwei berkata, kau bisa membiarkan mereka memasuki bayanganku. Selama kau masih hidup, kita akan aman. Kemampuan Jingwei bergantung pada bayangannya. Selama pembawa yang dipilih aman, ruang bayangannya tidak akan runtuh. Kemampuan ini termasuk dalam kemampuan tingkat rendah ruang mutan milik Zhang Yi, namun juga memiliki kemudahannya sendiri, yaitu dapat membuat laju aliran waktunya konsisten dengan dunia luar. Dan dapat memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup di dalamnya. Namun, pada saat yang berbahaya ini, Jingwei tidak meninggalkan Zhang Yi dan melarikan diri sendirian, yang membuat Zhang Yi memperlakukannya jauh lebih baik. Zhang Yi memikirkannya dan berkata, baiklah, ikuti saja aku. Huahua dan Lele memasuki ruang bayangan, kemudian Jingwei menempel pada Zhang Yi dan mengikutinya. Zhang Yi tidak melarikan diri dari Xingdao seperti yang dipikirkan orang lain, tetapi tiba-tiba berubah arah dan menuju Wugu. Bukankah kau bukan musuh? Baiklah, aku akan menyeret semua orang di Pulau Bintang bersamaku, dan kita akan mati bersama. Tepat seperti yang dipikirkannya, Sang Hun tidak ragu-ragu dan langsung mengunci arah pelariannya dan mengejarnya. Di mata manusia Lost Soul, keinginan membunuh meningkat. Selain membunuh Zhang Yi, dia sekarang tidak punya pikiran lain. Terkadang, orang gila macam ini adalah yang paling menakutkan, karena ia tidak akan terikat oleh apapun dan tega mengorbankan apapun, termasuk nyawanya sendiri, demi bisa membunuh targetnya. Dan bagi Angkatan Laut Columbia, hidupnya tidak penting. Sebagai produk yang cacat, ia sudah hancur berkeping-keping. Saat segelnya dibuka, masa hidupnya tidak akan lebih dari 24 jam. Dia ditakdirkan untuk mati. Di kota Arana, Raja Naga dan wakil kaptennya Bai Lian bersembunyi di sebuah gua yang dalam. Mereka berdua membuang racun yang ditinggalkan Helsingest dari tubuh mereka sambil menunggu medan pertempuran lembah kabut dibuka.
Mereka berdua telah bertekad bahwa mereka tidak akan pernah mengambil tindakan lagi kecuali pertempuran terakhir dimulai. Pertempuran ini akan menentukan apakah bajak laut Tianlong dapat bangkit lagi. Oleh karena itu, mereka tidak mampu lagi membuat kesalahan lebih lanjut. Esensi dewa, aku harus mendapatkannya. Raja Naga mengepalkan tangannya yang seukuran casserole dan berkata demikian. Bai Lian sedang duduk di atas sebuah batu dengan setumpuk biskuit padat di depannya. Sedangkan untuk air minumnya dibentuk oleh Bai Lian dengan kemampuannya mengembunkan air di udara menjadi es batu yang kemudian mencair. Melihat Raja Naga yang masih penuh semangat juang, mata Bai Lian dipenuhi dengan kelegaan. Tuan Raja Naga, kau pasti akan menjadi Raja 7 Lautan. Esensi dewa hanyalah titik awalmu. Suatu hari, kau akan memiliki kekuatan yang harus diperhatikan oleh semua negara besar. Raja Naga menggigit beberapa lapis biskuit padat dalam satu gigitan dan mengunyahnya dalam suapan besar. Sekarang, kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Selama tidak ada kecelakaan di tengah jalan, aku punya kesempatan. Sebelum dia selesai berbicara, bunker tempat dia berada dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Raja Naga memang seorang veteran di medan perang. Ia segera berubah menjadi naga berbaju besi berlian dan terbang ke langit dengan membawa teratai putih. Siapa yang berani menyerangku? Raja Naga meraung marah ke langit. Dia mengamati daerah sekelilingnya dan akhirnya melihat sekilas dua titik hitam yang berkedip cepat beberapa kilometer jauhnya. Pandangan inilah yang membuat Zhang Yi yang tengah bepergian melintasi ruang angkasa memperhatikannya. Zhang Yi tidak menyangka bahwa saat bergegas membawa jiwa yang berduka, dia secara tidak sengaja menggali seekor ikan loah dari dalam tanah. Setelah ragu-ragu sejenak, senyum licik muncul di bibir Zhang Yi. Raja Naga, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sekarang setelah kau di sini, jangan pergi. Aku akan memberimu hadiah yang luar biasa. Dia tiba-tiba mengerem di udara, lalu mengubah arah dan langsung menuju ke arah Raja Naga. Raja Naga juga mengenali Zhang Yi saat ini. Namun tak lama kemudian, ada seseorang yang memberinya lebih banyak masalah daripada Zhang Yi, dan dia pun harus memperhatikannya. Ipsilon. Aura pembunuh yang lost soul dan tekanan mengerikan yang membuat rambut orang berdiri tegak, langsung mendinginkan hati Tianlong King dan Lian yang awalnya panas. Jangan datang ke sini. Keduanya menatap Zhang Yi yang berlari ke arah mereka dan meraung ketakutan. Betapapun bodohnya mereka tahu bahwa Zhang Yi sedang mencoba mengalihkan kesalahan. Tetapi bagaimana Zhang Yi bisa membiarkan mereka pergi? Selama perjalanan ke Laut Cina Timur, Raja Naga hanya mengirimkan klonnya. Jadi Zhang Yi dan Ling Hu Feisue tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Namun, karena mereka bertemu di tempat ini, Zhang Yi tentu tidak akan bersikap sopan kepadanya. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa beberapa kali dan membawa Hua-Hua ke sekitar Raja Naga. Hanya ada Zhang Yi di tatapan mata penuh duka. Maka tanpa berkata sepatah kata pun, dia mengejarnya sambil meraung. Raja Naga sangat marah sehingga dia ingin melawan Zhang Yi sampai mati, tetapi hal yang paling berbahaya saat ini adalah hal yang ada di belakangnya. Di mata si pria Lost Soul, tiba-tiba ada dua orang lagi di sekitar target. Bunuh! Itulah satu-satunya pikiran yang ada dalam benaknya. Kepala bulat seperti telur rebus itu membuka mulutnya yang ganas, dan sebuah meriam energi dengan cepat terbentuk. Bajingan! Raja Naga mengutuk keras, lalu menyeret Lian dan ingin berpisah dengan Zhang Yi. Tapi mengapa Zhang Yi ada di sini? Dia hanya ingin menyeret Raja Naga ke dalam air. Seperti kata pepatah, jika kau melihat satu, kau memiliki bagian. Tentu saja, ia harus berbagi masalah semacam ini dengan saudaranya. Di mana Raja Naga, dia hanya mengikutinya. Tidak peduli seberapa cepat Raja Naga, dia tidak akan pernah bisa lebih cepat dari Zhang Yi yang memiliki kemampuan bepergian melalui ruang angkasa. Zhang Yi berjalan melewati Raja Naga dan memberinya senyuman sinis. Saat berikutnya,
Meriam energi Lost Soul membanjiri ruang di belakang mereka, meledak dengan momentum yang membelah gunung. Dengan kecepatan Zhang Yi, dia mungkin tidak akan mampu menghindari serangan Lost Soul 100%. Kemampuannya gema waktu akan membuatnya selalu waspada ketika menghadapi krisis dan secara naluriah mengambil reaksi menghindar. Ini telah menjadi kemampuan pasif, di mana tubuh mengerahkan kemampuannya untuk menghindar sebelum otak melakukannya. Tetapi, Raja Naga tidak memiliki kemampuan ini. Tubuhnya terkena serangan Lost Soul secara langsung. Kemudian tubuh besar Raja Naga, yang sisiknya sebanding dengan Metal Gear terbaik, hancur berkeping-keping seperti kerupuk. Sementara itu wakil kaptennya, diledakkan menjadi abu tanpa sempat bereaksi. Kekuatan setingkat Epsilon merupakan pukulan telak bagi mutan tingkat rendah. Hanya orang seperti Zhang Yi, yang sangat langka dan berfokus pada pertahanan serta memiliki kemampuan spasial tingkat atas, yang mungkin dapat bertahan melawannya untuk sementara waktu. Sedetik kemudian, Lost Soul terbang melewati Raja Naga dan menamparnya dengan tidak sabar. Raja Naga merasa seolah-olah tubuhnya disiksa sampai mati. Setiap inci otot dan pembuluh darahnya pecah. Bom! Dia terbanting ke dalam tanah. Yang lebih mengerikan lagi, di tempat dia mendarat, tanahnya amblas dalam, menampakkan jurang tak berdasar dan amat mengerikan. Adegan ini sungguh aneh, tetapi Zhang Yi sudah tidak berminat lagi mempedulikan hidup dan mati Raja Naga. Mampu menunda Sang Hun bahkan sedetik saja akan menjadi hal yang berarti bagi Zhang Yian. Dia awalnya bermaksud menyeret semua mutan di Pulau Bintang ke dalam air. Ya, kecuali orang-orang di daerah Jiangnan. Mereka sungguh mengerikan. Dua pusat komando regional utama. Suzaku dan Linghu Feisue baru saja kembali belum lama ini. Begitu dia kembali, dia langsung disambut di ruang medis dan menerima perawatan dari tim medis paling profesional. Li Tianyang secara khusus menghampiri dan menghiburnya. Kali ini kau kalah dari Billy the Kid hanya karena kau bangun terlambat dan indeks kemampuanmu tidak setinggi dia. Jangan berkecil hati. Cepat atau lambat, kau akan melampauinya dan menjadi Epsilon. Lagi pula, bukankah kau juga membunuh salah satu anggota Chains Hell? Ketika Suzaku mendengar penghiburan Li Tianyang, hatinya menjadi tenang. Billy the Kid benar-benar menghancurkan kesombongan dalam hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan kehilangan rekan satu timnya dan berhadapan langsung dengan kematian. Itu juga akan menginspirasinya untuk menjadi lebih kuat. Di pulau saat ini, kita masih memiliki Keyes dan King Long. Namun, satu-satunya kekuatan tempur yang layak di sisi lain adalah Billy the Kid. Aku telah melihat kemampuan Billy the Kid. King Long tidak memiliki keuntungan melawannya. Namun, kemampuan Keyes dapat menahannya. Kita harus membuatnya bertarung demi esensi dewa. Suzaku memberikan nasihatnya dengan serius. Dia percaya bahwa bahkan jika operasi tidak berkembang sesuai rencana semula dan Shenyuan jatuh ke tangan wilayah Jiangnan, itu akan lebih baik daripada diperoleh oleh Angkatan Laut Kolombia. Setelah mendengar ini, Li Tianyang terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia hanya berkata, "Keyes, aku khawatir dia tidak akan selamat." Mendengar hal ini, Suzaku bertanya dengan heran, "Mengapa? Mungkinkah dia tidak bisa mengalahkan Billy the Kid?" Li Tianyang menggelengkan kepalanya. "Tidak, bukan karena ini. Itu karena musuh mengirimkan unit Lost Soul." Bahkan Suzaku pun tak dapat menahan diri untuk tidak menegang ketika mendengar nama itu. Dia telah menyaksikan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh Lost Soul pada kedua pasukan. Pada akhirnya, jika kedua pasukan tidak mencapai rekonsiliasi sementara dan Xuanwu serta Chartiles tidak bergabung untuk mengalahkannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika itu terjadi, semuanya akan menjadi buruk. Suzaku menutup matanya tanpa daya. Jika Keyes benar-benar mati, keuntungan kita dalam operasi ini akan hancur total. Senyum aneh muncul di bibir Li Tianyang. Tidak. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan muram,
Semua adil dalam perang. Mereka sudah membuat persiapan yang cukup bukan? Hehehehe. Kita harus mendapatkan esensi dewa. Suzaku, dia meletakkan tangannya di bahu Suzaku, kau akan menjadi Ipsilon kedua di Laut Cina Timur. Tidak akan ada yang salah dalam hal ini. Suzaku tidak tahu apa maksud Li Tianyang dengan kalimat ini. Sebagai pejuang, mereka tidak terlibat dalam beberapa keputusan penting dan intelijen. Kualitas terpenting dari seorang prajurit yang unggul adalah mematuhi perintah dan tidak memiliki ide sendiri. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, mempercayai organisasi dalam segala hal. Tetapi pada saat ini, seorang petugas tiba-tiba berlari dan buru-buru menemui Li Tianyang untuk melaporkan situasi tersebut. Pak Menteri, sesuatu yang buruk telah terjadi. Keyes sudah menggila. Mata Li Tianyang membelalak. Setiap kali dia mendengar sesuatu yang berhubungan dengan Zhang Yi, itu pasti hal yang buruk. Apa yang dia lakukan lagi? Petugas itu berkata dengan gemetar, dia tidak mengikuti instruksi dan membawa Lost Soul ke tempat yang ditentukan, tetapi berbalik dan menuju lembah kabut. Zhang Yi, dengan jiwanya yang hilang, bergegas ke seluruh Pulau Bintang. Sasarannya sangat jelas dan dia bergegas menuju lembah berkabut. Karena kalian semua ingin aku menjadi kambing hitam. Ya sudah, jangan kita main-main lagi. Li Tianyang terkejut dengan perilaku gila Zhang Yi. Jika Zhang Yi memimpin Lost Soul ke lembah kabut, semua rencana mereka akan terganggu. Bahkan mungkin menyebabkan terbunuhnya semua mutan yang tersisa di pulau itu. Orang sialan ini, apakah dia mencoba menyeret semua orang bersamanya? Li Tianyang menjadi cemas. Dia bergegas dan segera menemukan Situsin, dan berteriak padanya dengan wajah muram. Singkirkan Keyes dari Pulau Bintang sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Kita tidak boleh membiarkan dia menghancurkan seluruh rencana kita. Situsin juga mengetahui tindakan Zhang Yi saat ini. Zhang Yi bahkan tidak perlu memberitahunya secara langsung. Karena suara yang dibuat oleh Lost Soul yang mengejarnya terlalu keras, seluruh pulau dipenuhi dengan reaksi energi yang kuat, dan mutan manapun di pulau itu dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Namun Situsin tidak peduli dengan kata-kata Li Tianyang. Dia yakin pasti ada alasan mengapa Zhang Yi melakukan ini. Lagi pula, sejak kapan wilayah Donghai menjadi mampu mendikte apa yang dilakukan wilayah Jiangnan? Menteri Li, percayalah pada rakyat kami. Situsin hanya menatap Li Tianyang dengan dingin, tidak mengizinkannya membantah, dan membiarkannya mengalaminya sendiri. Bercanda? Kalau kau ingin orang-orang kita menjadi batu loncatan untukmu, kau juga harus melihat kekuatan mereka, oke? Jika wilayah Laut Cina Timurmu memang kuat, aku tidak akan mengatakan apapun. Namun sejauh ini, apakah kau telah mencapai hasil yang layak? Dari apa yang disebut 4 roh, 1 terbunuh, 1 terluka, dan sisanya hanya membunuh seorang pria aneh dengan kekuatan rata-rata. Performa gabungan mereka bertiga tidak sebaik Zhang Yi. Kualifikasi apa yang mereka miliki sekarang untuk meminta Zhang Yi membantu mereka membersihkan medan perang? Li Tianyang menatap dan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke Situsin. Sudah saatnya, kau harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Zhang Yi tidak bisa mengalahkan Lost Soul saat ini. Memancing Lost Soul pergi adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, jika terjadi kecelakaan, bisakah distrik Jiangnan kau yang bertanggung jawab? Situsin berkata dengan tenang, aku pikir apa yang kau katakan, Menteri Li, sangat masuk akal. Kita harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Jadi sekarang, Keyes adalah situasi keseluruhan di wilayah Jiangnan kita. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau kekuatan tempur, Keyes jauh lebih unggul dari 4 roh di wilayah Laut Timurmu. Menurutku, akan lebih baik jika Qinglong dan Suzaku mengambil tindakan untuk memberi Keyes kesempatan merebut esensi dewa. Bagaimana menurutmu? Kalimat ini membuat Li Tianyang terdiam. Ya?
Mengapa kau harus meminta orang lain berkorban demi kepentingan MU sendiri? Itu karena kau begitu kuat sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membiarkan orang lain melakukan ini? Li Tianyang gemetar karena energinya. Jika dia tidak mendapatkan esensi dewa kali ini, wilayah Laut Cina Timur pasti akan menderita kerugian besar. Dia terus berdebat dengan Situsin selama beberapa kalimat lagi, tetapi Situsin tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. Dengan cara ini, Li Tianyang hanya bisa menyaksikan Zhang Yi bergegas berkeliling pulau dengan jiwanya yang hilang. Karena kau tidak ingin mengejar kegembiraan, lakukan saja sesukamu. Zhang Yi langsung memilih terbang tinggi ke langit dan tiba di area di atas lapisan miasma beracun. Dengan cara ini, ia dapat menilai lokasi seluruh pulau bintang dengan lebih jelas. Setelah itu, dia langsung berlari ke lembah kabut. Sang Lost Soul tidak memiliki kemampuan terbang, tetapi ketika ia melompat dengan sekuat tenaga, ia benar-benar dapat melompat hingga ketinggian beberapa ribu meter. Setiap lompatan akan menyebabkan bekas luka yang sangat mengerikan di bumi. Lompatan udara semacam ini secara alami akan memiliki periode waktu di udara, yang memberi Zhang Yi ruang untuk bereaksi. Biarkan dia melepaskan beberapa tembakan sambil melarikan diri, untuk menguji pertahanan Lost Soul. Seperti yang diduga, pertahanan monster ini mengerikan. Peluru perak suci ditembakkan ke sekujur tubuhnya, namun tidak meninggalkan sedikit pun bekas luka. Mustahil untuk membunuhnya. Meskipun dia adalah eksperimen yang gagal, Ipsilon tingkat terendah tetaplah Ipsilon. Zhang Yixin tidak pandai menyerang, apalagi melukai Lost Soul. Selama masih hidup, ia akan mengejar mangsanya sampai mati. Satu-satunya solusi bagi Zhang Yi adalah menyeret semua orang ke dalam air. Pergi temukan King Long, pergi temukan Billy the Kid, pergi temukan satu-satunya mutan yang dapat ditemukan di pulau itu. Dia tidak peduli apakah kekuatan orang-orang ini dapat membunuh Lost Soul. Dia hanya berpikir bahwa karena dia kehujanan, dia harus merobek payung milik orang lain. Suasana kematian dan teror merasuki seluruh pulau bintang. Orang-orang asing di pasukan gabungan telah menerima berita tentang Horn, jadi mereka tidak berani muncul. Bahkan Billy the Kid cukup takut dengan hal mengerikan yang disebut Lost Soul. Bom! Zhang Yi, dengan jiwanya hilang, langsung menabrak area pusat lembah kabut. Menurut Zhong Yu, lokasi esensi dewa harus berada dalam radius puluhan kilometer. Zhang Yi tiba-tiba merasakan suatu dorongan dalam hatinya. Bukankah kau kapten tim pembongkaran? Medan lembah kabut sangat luas, dan tanpa bantuan peralatan modern, sebenarnya sulit untuk segera menemukan esensi dewa yang terkubur jauh di bawah tanah. Manfaatkan saja tenaga kerja gratis ini. Sambil memakan makanan supernatural untuk mengisi kembali energinya, Zhang Yi mulai berlari-lari di lembah berkabut dengan kemampuan gema waktu. Sang Hun tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa yang dilakukan Zhang Yi. Dia hanya tahu bahwa dia harus menghancurkan serangga yang melarikan diri di depannya dengan cara apapun. Raur! Sebuah meriam energi yang melonjak menyembur keluar dari mulutnya, seketika menembus beberapa kilometer tanah dan membajak jurang sedalam beberapa puluh meter di dalam tanah. Mata Zhang Yi berbinar, berhasil. Melihat rencananya berhasil, Zhang Yi meningkatkan upayanya dan mulai memancing Lost Soul untuk mendatangkan malapetaka di lembah kabut. Ekskavator kelas Ipsilon sangat kuat. Ekskavator ini dapat dengan mudah menghancurkan gunung, dan satu tembakan meriam energi dapat menggali lubang sedalam ratusan meter di dalam tanah. Jika kita terus maju dengan kecepatan ini, tidak akan lama lagi sebelum kita menemukan lokasi esensi dewa. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Zhang Yi benar-benar akan membiarkan mutan setingkat Ipsilon menjadi pelayannya. Metode ini sangat berbahaya, dan tidak ada orang lain yang berani menggunakannya kecuali Zhang Yi. Pendekatan Zhang Yi tampaknya sangat aman, tetapi sebenarnya tidak berbahaya sama sekali. Sang Lost Soul hanya perlu menyentuhnya dengan salah satu jurusnya, untuk mengubahnya menjadi abu. Tetapi, bagaimanapun juga,
Dia adalah monster yang hanya tahu cara membunuh dan tidak punya otak. Jika dia tidak bisa menghancurkan gema waktu dan portal dimensi milik Zhang Yi, dia pasti tidak akan bisa membunuh Zhang Yi. Sekarang, Zhang Yi telah memahami kemampuan Jing Wei dan dia telah menjadi bawahan Zhang Yi. Tidak ada seorang pun di luar yang tahu tentang ini. Hanya orang-orang aneh di dekat lembah kabut yang secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Entah mengapa, angin kencang dahsyat bergulung-gulung di seluruh lembah berkabut dengan radius puluhan kilometer, dan sejumlah besar gas beracun kental mulai berguling kembali ke pinggiran. Siapakah lawannya dengan kekuatan mengerikan sekelas Ipsilon? Di luar lembah kabut, Billy the Kid menatap lembah berkabut di depannya dengan suasana hati yang sangat rumit. Chaos. Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di bawah serangan Lost Soul? Billy the Kid bertanya pada dirinya sendiri, jika orang yang muncul di sini adalah dia, berapa lama dia bisa bertahan? Tidak butuh lebih dari 1 menit untuk akhirnya mendapatkan jawaban. Ipsilon adalah Ipsilon, dan sama sekali tidak sebanding dengan mutan tingkat Delta. Kesenjangan antara orang-orang yang berbeda levelnya ibarat jurang. Indeks kemampuan 9.999 dan 10.000 poin mungkin tampak seperti hanya ada perbedaan 1 poin, tetapi sebenarnya perbedaan kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun, ini pertahanan mutlak. Yasin Billy the Kid mengangkat bahunya, dan cukup berpikiran terbuka. Setiap mutan punya spesialisasinya sendiri. Dia tidak bisa menandingi kemampuan bertahan dan melarikan diri Zhang Yi. Begitu pula, Zhang Yi jelas tidak memiliki kemampuan menyerang yang tajam. Billy the Kid bersiul, kuharap Lost Soul dapat membunuhmu. Dengan begitu, monster itu akan menyelesaikan misi terakhirnya. Di tempat lain, King Long membawa ransel taktis hijau dan bersembunyi dengan hati-hati di balik pohon. Instruksi Li Tianyang datang dari perangkat komunikasi. King Long tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi matanya yang tegas mencerminkan keseriusan situasi. Aku tahu. Aku akan beradaptasi dengan situasi ini, katanya dengan tenang. Di tempat lain, monster yang bersembunyi dalam bayangan perlahan-lahan muncul. Hirsted mengenakan topeng gas tebal dan bersembunyi jauh di dalam kabut beracun yang tebal. Semakin kuat racunnya, semakin kuat pula kekuatannya. Namun, keinginan untuk ikut berperang dan berjuang demi esensi dewa masih menjadi ujian berat baginya. Sekarang situasi sudah mencapai titik ini, semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Selama Zhang Yi terbunuh oleh Lost Soul, yang lain akan kehilangan alasan untuk bersembunyi dan akan melancarkan perburuan terakhir. Dan, putuskan kepemilikan akhir atas esensi dewa. Yang lebih rendah mengalahkan yang lebih unggul. Jauh di dalam hutan lebat, seorang penyihir berbibir merah dan gigi putih melantunkan mantra lembut. Dia berlutut bersila di atas salju yang dingin, dengan seorang prajurit besar memegang 2 pedang di belakangnya, menjaganya dengan anggun. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di lembah kabut. Mereka semula mengira Zhang Yi hanya akan bertahan paling lama 10 menit sebelum dibunuh oleh Lost Soul. Namun tanpa diduga, serangan dahsyat sang Lost Soul itu terus berlanjut selama setengah jam dan belum juga berakhir. Mereka semua mengagumi kekuatan Zhang Yimou. Dengan level Delta, sulit dibayangkan dia bisa bertahan begitu lama bahkan saat menghadapi Ipsilon yang paling lemah. Sudah saatnya kita berhenti di sini. Chaos akan mati, dan Lost Soul juga akan menyelesaikan misi terakhirnya. Jenderal Horn berbisik. Namun tanpa diduga, serangan sang Lost Soul bukannya berhenti, malah makin ganas. Dengan cara ini, setengah jam lagi berlalu. Di lembah berkabut itu, di mana-mana penuh dengan lubang, seolah-olah ladang telah dibajak oleh banteng gila. Tanah hancur berkeping-keping dan ada lubang-lubang yang dalam di mana-mana. Semua orang terkejut. 1 jam telah berlalu dan chaos belum berakhir. 1 jam lagi telah berlalu, dan chaos masih belum mati.
Mereka tidak dapat membayangkan tingkat pertahanan apa yang dimiliki mutan sehingga mampu menunda Ipsilon begitu lama. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa meskipun Lost Soul membuat banyak keributan, dia sebenarnya menggunakan seluruh kekuatannya melawan daratan dan pegunungan di lembah kabut. Tepat ketika semua orang terkejut, sebuah fenomena aneh terjadi. Seberkas cahaya kuning terang tiba-tiba melesat ke langit, menerobos awan dan membubung puluhan ribu meter ke udara. Sinar cahaya kuning tebal itu setebal puluhan meter, seperti jarum ajaib yang menstabilkan laut, dan tiba-tiba muncul di lembah berkabut. Bersamaan dengan itu datanglah tekanan kuat setingkat Ipsilon. Semua orang menatap sorotan cahaya itu dengan mata terbuka lebar, kegembiraan di mata mereka tak terlukiskan. Ini esensi dewa. Peralatan deteksi pada Qinglong, Billy the Kid dan lainnya bereaksi dengan panik. Fluktuasi sinyal energi telah terdeteksi dan dicocokkan dengan esensi dewa. Kali ini, tidak ada ketegangan sama sekali. Setelah serangkaian Lost Soul, esensi dewa yang terkubur jauh di bawah bumi benar-benar digali. Di pusat komando kedua pasukan, Jenderal Horn dan Li Tianyang dengan bersemangat mengeluarkan perintah. Esensi ilahi telah muncul. Cepat, hancurkan, dan jangan berikan ke pihak lain. Xuanwu dan Chartiles di laut tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sana. Melihat sinar cahaya kuning naik ke langit, ada beberapa fluktuasi aneh di mata keduanya. Namun, mereka adalah dua pihak yang saling berhadapan di sini, dan tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Sekarang waktunya perang. Jika ada Ipsilon yang meninggalkan belakang, semua orang di belakang akan dibunuh oleh Ipsilon lawan. Qinglong dan Billy the Kid siap bergerak. Namun, mereka berdua takut dengan keberadaan Lost Soul. Orang ini monster gila, tak seorang pun mau menghadapinya. Pada saat ini, suara yang diperkuat oleh pengeras suara berkekuatan tinggi tiba-tiba datang dari lembah berkabut. Hahaha. Esensi dewa, aku menemukannya, barang bagus, barang yang sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka akan menemukannya seperti ini. Ini milikku. Itu suara Zhang Yi. Setelah mendengar suara ini, semua orang tidak bisa duduk diam. Mereka tidak bodoh dan mereka tahu bahwa Zhang Yi melakukannya dengan sengaja. Namun, menghadapi godaan esensi dewa, rasionalitas? Bagaimana kau bisa membiarkan mereka bersikap rasional? Billy the Kid menurunkan topinya, karena tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, esensi dewa akan benar-benar jatuh ke tangan Zhang Yi, dan mungkin situasi di seluruh medan perang akan terbalik. Dia langsung menuju lembah kabut. Qinglong ragu-ragu lagi dan lagi. Suara Li Tianyang di alat komunikasi terdengar hampir gila. Kita tidak boleh membiarkan Keyes mendapatkan esensi dewa. Qinglong, kau harus merebut esensi dewa. Itu milik wilayah Laut Cina Timur kita. Li Tianyang benar-benar ketakutan saat ini. Dia menargetkan Zhang Yi berkali-kali, dan bahkan membiarkan Zhang Yi menjadi pion yang dibuang untuk menghadapi Lost Soul. Jika Zhang Yi benar-benar menjadi Ipsilon, apakah dia masih memiliki akhir yang baik? Qinglong mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa cinta tidak sesederhana itu. Jika kau bertindak gegabah, akan timbul masalah besar. Tetapi Li Tianyang adalah panglima tertinggi gerakan, dan dia harus mematuhi perintah Li Tianyang. Ya, aku akan segera sampai di lembah kabut. Qinglong menatap dengan mata penuh tekad dan melangkah dengan mantap. Dia menghilang di kejauhan seperti embusan angin dan langsung menuju lembah berkabut. Daerah lain di tepi lembah berkabut. Tsukuyomi perlahan membuka matanya dan melihat seberkas cahaya yang indah. Betapa indah dan kuatnya. Bentuk tebal ini sungguh tak tertahankan. Aku juga ingin memilikinya. Kagutsuchi yang tidak jauh darinya menatapnya dengan fanatik. Ini kesempatan kita bukan? Kami telah mengintai begitu lama sehingga semua orang mengira kami hanyalah antek angkatan laut Kolombia.
Aku pikir sudah waktunya untuk mengingatkan semua orang bahwa negara kita, negeri matahari terbit, dulunya adalah negara kuat yang berada di puncak dunia. Tepat setelah itu. Bab 1031-1042, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, webnya kadang error kadang enggak ngerti gua. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.